Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang perjanjian perkawinan taklid talak serta akibat hukumnya. Langsung saja pada yang pertama, perjanjian perkawinan menurut fikih. Menurut fikih Islam, perjanjian dan akad nikah dikenal sebagai syarat dalam akad. Syarat yang tidak bertentangan dengan syariat boleh dimasukkan seperti larangan di madu atau syarat tempat tinggal. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat dalam akad nikah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hukum Indonesia, perjanjian tertulis antara calon suami dan istri mengatur hak dan kewajiban serta mengatur antara hak dan perkawinan, termasuk pemisahan harta dan tanggung jawab dan lainnya. Pada dasar hukum pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Namun pada putusan Mahkamah Agung nomor 69/PUU/13/2015 memperluas cakupan agar perjanjian bisa dibuat setelah menikah. Nah, dalam KHI pasal 47 Kompilasi Hukum Islam, perjanjian harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, taklid talak. Nah, fikih Islam, taklid talak adalah talak yang digantungkan pada syarat tertentu. Jika syarat terpenuhi, talak jatuh otomatis. Misalnya nih, contoh, jika kamu pergi, seorang suami mengatakan kepada istrinya, jika kamu pergi tanpa izin selama 3 hari, maka kamu tertalak 1. Nah, ini adalah contoh talak yang digantungkan, dimana kalau si istri ini pergi ke rumah orang tuanya selama 3 hari tanpa izin, maka otomatis tertalak 1. Nah, di hukum Indonesia, ikrar yang diucapkan suami setelah akad nikah berisi janji talak jika syarat tertentu dilanggar. Nah, contohnya seperti di atas tadi. Jika kamu pergi selama 3 hari ke rumah orang tuamu tanpa izin, maka kamu tertalak. Nah, otomatis tertalak. Nah, dasar hukumnya pada pasal 1 huruf E Kompilasi Hukum Islam, taklid talak adalah janji talak yang digantungkan pada keadaan tertentu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Pasal 45 hingga 52 KHI mengatur prosedur dan akibat hukum taklid talak. Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal. Ketiga, akibat hukum. Menurut fikih, perjanjian jika syarat sah maka wajib dipenuhi. Pelanggaran bisa menjadi dasar gugatan atau talak. Taklid talak, jika syarat terpenuhi, talak jatuh secara otomatis tanpa perlu pengadilan. Namun ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya. Menurut hukum Indonesia, perjanjian mengikat secara hukum. Jika dilanggar bisa menjadi dasar gugatan ke pengadilan. Taklid talak tidak otomatis berlaku. Istri harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama agar talak dinyatakan jatuh, yaitu pada pasal 46 Kompilasi Hukum Islam. Mungkin itu saja tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.